Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jemaah Masjid Ittihadul Muhajirin yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan ibadah setiap hari kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah atau sholat fajar. Satu sholat yang begitu istimewa kedudukannya di dalam syariat kita dibandingkan dengan kawan-kawannya, yakni sholat 5 waktu yang lainnya. Kalau kita bahas tentang keistimewaannya itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang waktu-waktu sholat di dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah katakan, dirikanlah salat itu dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, dan dirikanlah salat fajar, yakni salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu satu salat yang disaksikan oleh malaikat. Nanti ibunda bisa lihat di dalam surah Al-Isra ayat 78. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang 5, yakni salat siang dan malamnya, dari zuhur, asar, maghrib sampai isya. Tetapi Allah menyebutkan khusus solat fajar ini, yakni yang dimaksud dengan solat subuh itu. Ini menunjukkan keistimewaan solat subuh itu. Dan menariknya lagi, sholat sunnah fajarnya itu, yakni qobliyah subuhnya itu, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh itu. Rasulullah mengatakan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh atau sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Siapa orang paling kaya di dunia sekarang ini? Siapa? Elon Musk, ya kan? Berapa triliun, berapa ribu. Tapi sebenarnya kata para ulama, yang paling kaya itu orang yang rajin sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Kenapa? Karena lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gak ada bandingnya akhirat itu.
Ini menunjukkan akhirat itu jauh lebih hebat daripada dunia ini. Nabi tidak pernah memuji dunia itu. Bahkan beliau mengatakan dia celupkan tangannya di air laut itu. Hawa air itu menetes dari jari beliau. Kata beliau, air yang menetes itulah nikmat dunia. Sedangkan nikmat akhirat itu air yang ada di laut itu. Tentu saya tidak akan membahas keistimewaan atau misteri dari sholat subuh itu. Nanti suatu saat saya akan bahas. Apalagi kalau di sini diadakan kajian rutin, lebih bagus lagi. Karena saya melihat sebagian kita bersemangat untuk memperdalam agamanya. Dan sebagiannya juga saya lihat barangkali karena belum tahu ya. Dari misalnya sunnah-sunnah ibadah sholat, kewajiban-kewajibannya, kesalahan-kesalahan dalam sholat itu. Ada yang habis sholat subuh atau sholat asar, pernah di satu masjid saya lihat dia sholat lagi. Ini barangkali dia tidak tahu bahwa yang namanya setelah sholat asar dan sholat subuh itu tidak ada yang namanya sholat sunnah ba'diyahnya. Tapi barangkali karena belum tahu, dia semangat, dia ingin dapat pahala, tapi karena nggak tahu, makanya kita harus berilmu. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Pernah ibunda lihat Nabi salat? Halo ibunda? Enggak pernah. Kita tahu dari mana? Dari para juru dakwah, dari ulama, dari ustaz. Ustaz dari mana? Dari sanadnya, dari kitabnya. Kemudian juga bagi yang azan, saya menganjurkan yang azan, dia harus berilmu. Azan itu bukan main-main, pahalanya itu besar. Bilal itu di sorga itu. Sudah dijanjikan Rasulullah, kau bersamaku di sorga. Aku mendengar telapak kakimu berjalan, Bilal, di depan. Apa pekerjaan Bilal? Tukang azan. Tapi azannya berilmu. Sunnah-sunnah azan itu bagaimana? Perlu belajar. Masih banyak kita yang, saya pernah memperhatikan ada muazin, bukan masjid sini. Dia azan tuh di mimbar ya. Azan sambil begini. Ini apa? Ini mic. Allah itu. Aduh, kasihan gitu. Ya semangat. Saya tidak mau menyalahkan dia, mungkin karena dia nggak tahu. Sunnah azan tuh dia Rasulullah menyuruh menempelkan jari ini di telinga, lalu dengan lantang, lalu dengan hayya 'alas sholahnya ke kanan. Itu sunnah-sunnah. Memang itu sunnah, tapi ini kalau kita nggak jalankan itu akan hilang. Maka saya menganjurkan kita semua untuk apalagi yang sesuai dengan ini harus kita beri. Jadi imam juga. Mungkin ayahanda melihat, kenapa si Amri ini habis sebelum sholat selalu, bukan saya aja, semua ustaz, semua imam, dia selalu luruskan, rapatkan safnya. Karena itu kewajiban imam. Tidak boleh imam itu langsung aja, dia lihat dulu. Dia lihat bagaimana keadaan jamaahnya. Banyak orang tua, atau orang pekerja, atau ada ibu-ibu yang mau bekerja. Kalau dia tahu, lalu safnya belum sempurna, dia beritahu. Lalu dia mengingatkan kalau anak-anak diam. Bukan marah-marah, anak-anak jangan dimarahin, ditegur dengan baik, diajari. Supaya dia nggak lari dari masjid. Kalau kita marahin, apalagi dengan cacian, makian, lari dia nanti. Dia ingat bapak itu marahin maling masjid. Nah, masih mending anak-anak main di masjid daripada dia main di gereja. Apa? Yang penting waktu
waktu ibadah dia khusyuk. Di luar itu nggak mau lari sana, yang penting nggak bahaya. Ini perlu kerjasama kita. Tentu panjang sekali, nggak cukup waktunya. Saya akan meneruskan pelajaran saya, yakni pada pertemuan pekan yang lalu saya telah menjelaskan tentang dalil-dalil dari wudu dan faedah-faedah atau keutamaan wudu, keutamaan wudu. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas yakni perkara-perkara yang diwajibkan kita dan disunnahkan kita berwudu. Perkara yang kita diwajibkan untuk berwudu, wajib, tahu makna wajib ya? Yakni dalam fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang pertama, sholat. Sholat itu wajib berwudu. Dan ini sudah masyhur, sudah kita kenal, baik di kalangan orang awamnya Islam atau orang apalagi ahli ilmu. Orang awam tahu, yakni sholat itu wajib wudu. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, melaksanakan sholat, basuh wajahmu, tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai mata kaki. Ini ada di surah Al-Maidah, surah kelima ayat 6. Kita harus sadar bahwa setiap kita wudu itu kita menjalankan perintah Allah ini. Surah Al-Maidah ayat, jangan main-main itu. Ayahanda, tahukah ayahanda, ibunda, setiap kita wudu mengalirkan air, itu kita melaksanakan perintah Allah. Al-Quran, Al-Maidah ayat 6 itu. Itu bukti ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wa la sadaqatun min hululin. Allah tidak menerima salat seseorang sebelum dia berwudu, dan Allah tidak menerima sedekah seseorang dari hasil menipu. Ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Muslim. Jadi dari sini para ulama, syarat sah sholat itu bersuci, yakni berwudu. Selain dari masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat. Ini syarat sah sholat. Nanti ada penjelasannya di bab fikih. Jadi karena dia merupakan kewajiban, bahkan syarat sahnya sholat, maka seorang muslim harus benar-benar memperhatikan wudu itu. Karena ini kita menjalankan perintah Allah, dan dia merupakan syarat sah sholat kita. Yang kedua, tawaf di Baitullah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Nah, ini. Jadi tawaf itu kalau kita sa'i, kalau kita haji atau umroh, itu tawaf kan 7 kali. Nah itu kata Nabi, itu adalah bagian dari sholat. Sholat. Hanya saja tawaf itu kita boleh berbicara. Kalau sholat biasa tak boleh bicara, batal. Tapi kalau tawaf boleh.
Nah, maknanya di sini kalau dia tawaf itu adalah sama seperti sholat, berarti dia harus suci, yakni berwudu. Itu dua perkara yang diwajibkan seseorang wudu. Tidak sah keduanya kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian perkara yang disunnahkan kita berwudu ibunda. Jadi ini sunnah. Apa makna sunnah? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak mendapat siksa. Pertama, berzikir kepada Allah. Berzikir ini satu ibadah yang agung ibunda. Dia adalah ibadah orang-orang yang khusus. Dia dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di sholat kita, di puasa kita, yakni zikir. Tidak semua orang terpilih untuk menjadi ahli zikir itu. Ya, salah satu dari husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik itu ayahanda, yakni seseorang wafat dalam keadaan berzikir. Alangkah besarnya ibunda. Insya Allah kita bahas juga itu. Zikir apa zikir itu. Alangkah bahagianya ibunda ketika wafat itu dalam keadaan zikir. Bagaimana ibu itu wafat? Dia sedang membaca zikir pagi petangnya di kursinya itu. Bagaimana ayahanda dia itu wafat? Dia sedang membaca Quran. Baca Quran itu sebaik-baik zikir. Nah, sunnahnya itu yakni berwudu. Berdasarkan hadis Muhajir bin Kunfus bahwa ia mengucapkan salam kepada Nabi SAW yang sedang berwudu. Beliau tidak menjawab salamnya langsung sampai beliau SAW selesai wudu. Begitu selesai beliau menjawabnya, lalu beliau berkata, "Innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an azkurallaha illa 'ala taharatin." Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku tadi, ya Muhajir, untuk menjawab salammu tadi. Hanya saja aku tidak suka kalau aku menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi nggak ada yang menghalangi Nabi untuk jawab salam sahabat Muhajir tadi itu. Tapi kata beliau, hanya saja aku nggak suka kalau aku yakni menyebut nama Allah itu dalam keadaan suci, kecuali dalam keadaan suci, yakni berzikir. Salam itu kan zikir. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula untukmu, semoga keselamatan, rahmat Allah, berkah Allah. Itu. Jadi salam itu jangan main-main ibunda, ayahanda. Orang yang memberi salam kepada kita itu mendoakan kita, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Rahmat Allah, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, berkah Allah. Jangan kita jawab lam. Ada juga kita ngasih salam tuh Mekom. Itu gimana itu Mekom? Itu menunjukkan kita nggak khusyuk itu. Betapa banyaknya kita lalai dalam beribadah itu. Kita sebut dengan sungguh-sungguh Assalamualaikum. Itu. Dan itu terbiasa itu. Insya Allah dengan seperti itu kita terbiasa makhorijul huruf dalam ilmu tajwid. Terbiasa kita Assalamualaikum. Boleh. Atau kita sempurna Assalamualaikum warahmatullahi. Atau lebih sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sunnahnya itu kalau kita diberi salam assalamualaikum, kita jawab sama atau lebih. Orang kasih salam kepada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Orang kasih salam kepada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ibunda pernah dengar wa maghfiratuh? Nanti insyaallah bahas itu. Bikin kajian di sini. Ya ini ada juga wa maghfiratuh. Hadisnya cuma hilang memang di kita karena kita jarang buka-buka hadis lagi, hadir di kajian. Contohnya tadi itu salamannya, "Assalamualaikum." Jawab lah. Tidak semangat. Padahal itu doa. Sama kita kayak orang berdoa itu. Doa itu sungguh-sungguh ayah anda. Kalau ayah anda berdoa, tangan aja malas ngangkat. Ada yang berdoa aja ikut. Nabi itu kalau berdoa dia benar-benar ngangkat tangan, minta kepada Allah, dihadapkan ke wajahnya. Robbi, 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 Tuhanku, Tuhanku, ya Allah, ya Rabbi. Itu doa. Allah tidak menerima, tidak mengabulkan doa kita ibunda yang doa seseorang itu lalai. Doa itu khusyuk. Ada orang berdoa tapi hatinya kemana-mana, ke THR, ke baju di Prapto, ke kerupuk di Panorama. Gimana doa itu gitu? Minta ampun benar-benar gitu. Ampuni diriku, Rabbi firli wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhum, kasihani mereka. Khusyuk itu benar-benar. Sama seperti orang sholat. Sholat itu khusyuk. Kita tahu, jangan kita sholat tapi hati menerawang ke Pantai Panjang, mana lagi ke Pagar Dewa, ke kolak yang belum dimakan tadi. Itu gak khusyuk. Begitu pula doa. Betapa banyaknya kita lalai itu. Ngangkat tangan aja kita malas. Sama seperti orang yang minta tolong dengan ibunda. Beda kan kalau orang minta tolong dengan ibunda sungguh-sungguh dengan ica-ica. Ibunda bisa bedakan kan? Kalau orang itu sungguh-sungguh, ibunda juga akan, wah ini penting nih yang kayak. Begitu pula waktu ibunda menerima cinta ayahanda, ya kan? Tentu dia sungguh-sungguh. Dek, aku cinta nian dengan kau. Aku nak jadikan kau istri aku. Beda itu kalau dia sungguh-sungguh. Aku sudah siapkan proposal apa yang kau mau. Beda kalau dia sekedar lewat baik. Sweet, dia kan beda itu. Ayah anda juga itu waktu beda kalau cengengesan ya kan. Apalagi lah ngaduk mertua ya kan. Ada keinginan kan. Sudah punya mertua. Oh belum, tapi bagus tertawa dia, insya Allah dan tidak apa-apa. Beda itu sungguh-sungguh datang ke mertua. Mertua akan bertanya, kau punya apa? Mau melamar anakku. Saat ini ayahanda saya belum punya apa-apa, tapi saya punya cinta yang akan saya perjuangkan. Dia akan lihat kau kerja apa sekarang. Dia bertanya, lihat itu, tentu suatu. Oh ini anak. Baru nanti dia uji ya kan. Siapa dia? Itu. Nah kita kembali kita. Jadi kita wudhu itu kita benar-benar berzikir, kita berwudhu dulu. Ya. Jadi dikatakan bahwa berzikir harus wudhu itu nggak wajib ya. Itu bukan keharusan, sunnah saja. Kata Nabi SAW, karena Nabi SAW yazkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi SAW, dia selalu berzikir kepada Allah setiap keadaan. Jadi ibunda, Nabi itu zikir setiap keadaan. Ini hadisnya riwayat Muslim, kecuali lagi di WC.
Selain itu Nabi zikir. Ini saya yakin nih ada yang ayahanda nih lagi berzikir. Yang menunduk biasanya lagi zikir. Zikirnya Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur. Yang kedua, sunnah yang disunahkan kita berwudu itu memperbaharui wudu setiap kali hendak sholat. Nah, walaupun kita belum batal ibunda, sunnah kita berwudu. Sunnah kita berwudu. Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW berwudu setiap kali hendak sholat. Akan tetapi pada saat hari penaklukan kota Mekah, beliau berwudu dan mengusap kedua sepatunya serta mengerjakan beberapa sholat dengan sekali wudu saja. Umar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan." Maka Rasulullah menjawab, "Aku sengaja melakukannya wahai Umar." Ini hadis sahih riwayat Muslim, juga Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi Nabi itu ibunda, beliau biasa di Madinah, beliau setiap mau sholat wudu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu di Mekah, beliau wudu cuma satu kali. Dia sholat 5 itu dengan satu kali wudu. Lalu ditanya kepada Umar, kata Nabi tadi apa? Aku sengaja. Yakni beliau mau memberi contoh, yakni sunnah berwudu setiap mau sholat, tapi boleh kita sholat dengan beberapa sholat dengan satu kali wudu, selama belum apalagi kita ini, insya Allah kita ini air berlimpah-limpah, betul? Gak ada salahnya kita wudu lagi. Kecuali kalau kita tinggal di Afrika, Ethiopia. Kalau di Indonesia di mana tuh yang kering? Gunung Kidul, di Bengkulu ada kan yang tempat kering juga? Mana? Yang nggak ada air, susah air. Nah itu iya, karena air untuk yang lebih penting. Kalau batal aja kan. Tapi kayak kita nih air berlimpah-limpah. Saking berlimpahnya, sampai pengurus masjid kadang kesal. Orang hidupin air kencangnya hidupin air. Dibuka aja besar-besar orang. Ini ngobrol. Woi mantap lah Indonesia lawan Australia. Ikut hidup air. Mubazir. Yang ketiga, berwudu setiap kali batal. Jadi ibunda, jalan ke surga itu banyak. Salah satu jalan ke surga itu adalah kita dalam keadaan suci. Alangkah bahagianya akhir kehidupan ibunda dalam keadaan suci, yakni dalam keadaan tidak berhadas. Baik itu hadas kecil, apalagi hadas besar. Caranya ini, yakni wudu. Setiap kali batal, wudu. Setiap kali batal, wudu. Ini hadisnya ini. Hadis Bilal bin Rabah, bahwa Nabi SAW mendengar suara terompah Bilal di hadapan beliau di dalam surga. Lalu beliau bertanya, dengan amalan apa engkau mendahuluiku, wahai Bilal, berjalan di surga itu? Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku sholat 2 rakaat setelahnya. Dan tidaklah aku terkena hadas, yakni batal wudu, melainkan aku berwudu lagi. Mendengar hal itu, beliau Nabi SAW mengatakan, karena itulah engkau masuk surga. Jadi bunda, ayahanda, ganjaran orang yang terus berwudu dalam keadaan suci itu dari hadas itu surga, sama seperti Bilal. yakni Bilal itu setiap dia batal dia berwudu, dan setiap dia habis azan dia sholat. Yakni apa? Sholat qobliyah itu. Yang keempat, ketika hendak tidur,
Jadi sunnah sebelum tidur itu ibunda, selain baca-baca zikir yang kita tahu, yakni kita wudu. Apa ibunda? Wudu. Dari hadis Barok bin Azib bahwa Nabi SAW bersabda, kalau engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Bahkan ini diajar langsung zikirnya ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan seterusnya itu. Kata Rasulullah, kalau engkau meninggal pada malam itu, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, suci. Dan jadikanlah zikir tadi dan wudu tadi itu amalanmu yang terakhir. Kan kita nggak tahu, siapa tahu orang tidur nggak bangun selamanya. Ada jaminan ayahanda tidur bangun? Nggak ada. Yang kelima, sunnah berwudu bagi orang yang junub ketika hendak makan, minum, tidur, atau mengulangi campur suami istri itu. Ini hadisnya ini dari Aisyah sendiri. Aisyah berkata, istri Nabi SAW, ibunda kita, ummul qaum mukminin. Kana Rasulullah SAW iza kana junuban fa'arada an ya'kula aw yanama tawaddo'a wudu'uhu lis-salati. Rasulullah SAW kalau junub lalu mau makan, mau tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi. Nah, jadi sunnah ibunda, kalau suami istri lalu dia campur belum mau mandi, sunnah dia wudu sama seperti wudu mau sholat itu. Nabi pernah melakukannya, dan ini istri beliau yang bercerita langsung, ya ini ibunda kita Aisyah itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, iza ata ahadukum ahlahu wa arada an ya'uda falyatawadda. Jika salah seorang dari kalian mendatangi istri, yakni campur, kemudian dia ingin mengulanginya kembali, maka hendaklah dia berwudu. Ini hadis Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Ini sunnah. Kemudian yang keenam, sunnah wudu sebelum mandi. Apa ibunda? Sebelum mandi. Baik mandi biasa, mandi sunat, ataupun mandi wajib. Ya, dari Aisyah juga ini, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, apabila Rasulullah SAW mandi janabat, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangannya pada tangan kirinya, mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Muslim. Jadi sebelum mandi, baik mandi biasa, apalagi mandi wajib. Itu sunnah wudu. Yang ketujuh, berwudu setelah memakan makanan yang dimasak atau dipanggang dengan api. Apa contohnya ibunda yang tukang masak? Ayam bakar yang kena api langsung, ikan bakar, sate. Ini sunnah. Dan dalilnya ini ibunda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tawaddu mimma massatid daro. Berwudulah kalian karena memakan makanan yang tersentuh atau terkena api. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Muslim dan An-Nasai. Jadi ini perintahnya sunat saja. Ya. Kemudian yang kedelapan, muntah. Berdasarkan hadis Ma'dan bin Abi Tolha,
dia meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Nabi SAW muntah lalu berwudu. Maka Ma'dan dan Abi Thalha bertemu Sauban radhiyallahu an di Masjid Damaskus. Lalu aku menyebutkan hadis itu kepadanya, maka dia berkata, dia Abu Darda benar, dan akulah yang menuangkan air wudu untuk beliau. Yakni ketika Nabi SAW itu selesai muntah itu hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir yang ke-9, sunnah kita berwudu itu yakni membawa mayat. Ya, membawa mayat. Jadi sunnahnya kita berwudu habis selesai mayat itu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa memandikan jenazah, hendaklah dia mandi, dan barang siapa mengusung jenazah, hendaklah dia berwudu. Ini hadis Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yakni hukumnya sunnah, yakni membawa mayit jenazah. Sebagai penutup saya ingin bercerita masalah jenazah. 7 tahun yang lalu, sama seperti di bulan Ramadan, yakni ketika selesai tarawih di Masjid Ar-Rahman kita sudah malam, selesai sholat, pengurus dan jamaah menemui saya, Ustadz itu ada Pak Kopeng. Tahu Pak Kopeng? Koko Peng, karena dia Kopeng dipanggil, itu panggilan. Dia mau masuk Islam, Ustaz. Oh, panggil, saya bilang. Lalu saya bimbing dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bimbing. Lalu selesai saya ajari dia cara wudu, cara sholat. Bapak udah wajib sholat. Nanti mulai sholat subuh di sini ya. Ya. Lalu ada Pak Menteri Hendra, tahu ya? Saya bilang, Pak Menteri, Kang, tolong sunat besok. Berani ya Pak sunat? Iya, sunat ya besok. Hah? Dan dia jadi muslim yang baik. Jadi muslim yang baik. Ketika malam pertama yang kita pekau, malam pertama Ramadan kemarin, ya kan? Dan saya juga nunggu juga sampai saya telat sini kan. Itu beliau ikut sholat itu. Jadi sholat apa? Sholat Isya dan sholat tarawih. Jadi cerita baik kebaikan beliau itu dari warga, jamaah Masjid Ar-Rahman, pengurus, termasuk juga saya. Dia sejak 7 tahun lalu itu dia menjadi muslim yang baik, tidak pernah tinggal sholat 5 waktu. Bahkan saya punya pengalaman pribadi. Saya khutbah, jadwal khutbah Jumat saya setiap Jumat ketiga di Masjid Ar-Rahman. Sudah berapa puluh tahun saya di situ. Setiap saya selesai sholat Jumat keluar, Pak Kopeng itu menunggu saya. Dan ketika masuk Islam dulu saya rubah namanya. Pak, nama bapak saya kasih nama Muhammad. Jadi setiap saya ketemu, Pak Muhammad apa kabar? Dia minta doa sama saya, minta nasihat. Setiap pada Jumat, setiap bulan, pekan ketiga. Dan ternyata kata jamaah situ dia taat. Nah, selesai sholat Isya dan tarawih malam pertama kemarin itu, dia ke seberang tok warung di rumah Pak almarhum Pak Ibrahim yang dia tunggu itu. Dia balik ke sini, dia ditabrak motor. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan saya pulang dari sini itu. Saya ketemu Kang Hendra di jalan, Ustaz Amri, Pak Muhammad meninggal. Muhammad mana? Itu yang Ustaz innalillahi, yang Ustaz Islam innalillahi. Oh, yang pengumuman subuh tadi ya, saya itu tidak dengar nian karena masjid-masjid berisik. Saya langsung situ. Ya Allah, ya hendak ibunda. Berbahagianya dia wafat keadaan Islam. Dia kafir 65 tahun. Dia berada di agama berhala, menyembah tepekong, konghucu. Agama kufur. Masuk Islam dapat hidayah. Dia mati dalam keadaan Islam. Insya Allah dalam keadaan taat, kita taat. Dia sudah menjalankan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum
Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Bayangkan 65 tahun dia kafir. Insya Allah dihapuskan, orang masuk Islam itu hapus dosa. 7 tahun dia muslim. Dan itu saksi jamaah dan pengurus masjid Arab. Tiap hari sekolah ustaz, dia kerjanya parkir Pindang 77. Ya kan? Itu. Tiap hari dia tinggal zuhur asar. Alangkah bahagianya. Kita ini gak ada jaminan wafat keadaan muslim. Kata-kata Nabi, ada orang paginya beriman, sore kufur. Ada orang sore beriman, pagi kufur. Kita hanya berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan kami dalam agama. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau condongkan hatiku kepada kekufuran, dosa, maksiat setelah Engkau berikan hidayah. Barangkali ini cukup yang saya sampaikan, sudah jam 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan hidayah kepada kita. Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Tadi sebelum kita mandi, apakah junub ataukah mandi sholat, kita kan berwudu. Ya, sunnah. Sunnah kan. Nah setelah itu apakah kita berwudu lagi kalau kita sholat? Tidak, kecuali kalau sudah batal, kentut atau kencing. Yakni wudu sebelum mandi itu sudah mencukupi. Yakni dia menghapus hadas besar. Kalau hadas besar sudah tercabut, apalagi hadas kecil. Jadi tidak lagi mengulang wudu. Kalau dia sudah berwudu sebelum mandi. Kecuali dia ketika mandi itu dia batal. Dia pup misalnya, dia buang angin misalnya, berarti batal makanya. Wallahu taala. Ada ibunda? Ayahanda ada? Cukup? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.